pada video kali ini kita akan mulai mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan eksponen. Nah, pada eksponen kita punya contoh soal. Misalkan soalnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 64? Nah, permasalahan tadi dalam matematika dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Tadi kita punya permasalahan 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Nah, ini dapat ditulis menjadi 2 log 64 sama dengan titik-titik. Nah, kita tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? 2 pangkat berapa yang hasilnya 64 adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sehingga 2 log 64 kita bisa tulis jawabannya adalah 6. Nah, di sini berarti kita sudah bisa mengubah bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Jadi, kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka diubah dalam bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Begitupun kalau kita punya dalam bentuk logaritma, A log C sama dengan B dapat diubah menjadi A pangkat B sama dengan C. Nah, sekarang apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam logaritma? Kita lihat yang pertama, ada yang disebut dengan basis. Nah, basisnya yang mana? A ini disebut dengan basis. C ini disebut dengan numerus. Dan B disebut sebagai hasil logaritma. Sekarang kita coba untuk soal berikut ini. 5 log 1/25. Nah, untuk mengerjakannya maka lebih mudah kalau kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk eksponen. Berarti ini 5 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1/25. Nah, kita tahu 1/25 itu adalah 5 pangkat negatif 2. Maka jawabannya negatif 2. Sekarang untuk soal yang lain, 2 log negatif 4. Nah, berarti kita ubah dulu dalam bentuk eksponen. Ini menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah negatif 4. Nah, kira-kira untuk bentuk eksponen itu apakah ada yang merupakan hasilnya bilangan negatif? Tidak ada. Nah, berarti yang menjadi masalah di sini adalah kita harus membatasi numerusnya. Jadi numerusnya itu tidak boleh negatif karena tidak ada 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 4. Jadi kalau kita punya bentuk umum dari logaritma, yaitu A log C sama dengan B, maka di sini harus ada syarat bahwa numerusnya itu tidak boleh bilangan negatif. Jadi dia itu harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak kalau numerusnya sama dengan 0? Nah, untuk mencobanya, kita buat soal di sini. 2 log 0 sama dengan berapa? Nah, ini kan artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? 2 pangkat berapa yang hasilnya 0?
Nah, apakah ada? Tidak ada juga. Maka di sini kita simpulkan bahwa syarat dari logaritma itu adalah numerusnya harus lebih besar dari 0. Atau numerusnya itu haruslah bilangan positif. Sekarang kita coba untuk permasalahan berikutnya. Negatif 2 log 4. Artinya apa? Negatif 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 4? Negatif 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 4? Negatif 2 pangkat 2. Jadi ini jawabannya adalah 2. Tapi bagaimana kalau soalnya itu adalah negatif 2 log 8. Nah, berarti kita ubah menjadi negatif 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 8. Nah, negatif 2 pangkat berapa ya? Yang ada itu negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Tapi kalau negatif 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu kan tidak ada. Maka di sini yang menjadi masalah adalah basisnya yang harus kita batasi. Jadi basisnya harus dibatasi seperti apa? Basisnya itu harus dibatasi sama seperti yang tadi, bahwa basisnya itu harus lebih besar dari 0 atau harus merupakan bilangan positif. Nah, sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. 1 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1? 1 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Tapi bukan 2 saja. 1 pangkat 3 pun sama dengan 1. Dan 1 pangkat berapapun hasilnya sama dengan 1. Berarti ini kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, maka menjadi 1 log 1 sama dengan 1. Yang ini 1 log 1, mohon maaf, yang atas 1 log 1 itu sama dengan 2. Dari bentuk yang ini. Yang ini 1 pangkat 3 sama dengan 1, berarti 1 log 1 sama dengan 3. Ternyata menghasilkan jawaban yang berbeda. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, permasalahannya di sini apa? Yang menjadi masalah adalah ini. Basisnya. Kalau basisnya 1, akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Karena 1 pangkat berapapun itu akan sama dengan 1. Maka untuk basis, syaratnya itu ditambah lagi. Bukan hanya harus bilangan positif, tapi basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita tulis di sini basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi inilah syarat dari logaritma. Kalau kita punya bentuk A log C sama dengan B, maka yang pertama numerusnya harus lebih besar dari 0, kemudian basisnya harus lebih besar dari 0, dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Soal yang pertama, 5 log 625 sama dengan berapa? Nah, kita bisa ubah dulu bentuk logaritma dalam bentuk eksponen. Berarti kita punya 5 pangkat berapa yang hasilnya adalah 625. Nah, kita tahu 625 itu adalah 5 pangkat 4.
Nah, maka 5 log 625 itu bisa kita tulis dia itu sama dengan 4. Nah, sekarang untuk soal nomor 2. 2 log 0,5. Berarti kita ubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 0,5. 0,5 itu tidak lain adalah 1/2. Dan 1/2 itu artinya 2 pangkat negatif 1. Jadi, 2 log 0,5 jawabannya adalah sama dengan negatif 1. Nah, sekarang soal nomor 3. Berarti kita punya bentuk eksponennya berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1/32. Nah, ini berarti 1/akar dari 32 itu adalah 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 1/2 pangkat, kita ubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Berarti 5/2. Nah, berarti 2 pangkat negatif 5/2. Jadi 2 log 1/akar 32 itu hasilnya sama dengan negatif 5/2. Jadi jawabannya itu cukup kita tuliskan dari pangkat yang kita hasilkan. Ini 4, ini juga 4. Yang ini negatif 1, negatif 1. Yang ini negatif 5/2, yang ini juga negatif 5/2. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.